أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaq wan nashiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-alim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri walau uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sesuai dengan surat yang telah saya bacakan tadi, di sini insyaallah saya akan menjelaskan mengenai tafsiran dari surat Al-Fatihah, yang dimana saya mengambil rujukan dari kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ismail Ibnu Katsir. Langsung saja menuju ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di situ ada kata Rahman Rahim di dalam tafsir Ibnu Katsir. Keduanya merupakan isim yang berakar dari bentuk masdar Ar-Rahman dengan maksud mubalaghah. Lafaz Ar-Rahman lebih balik kuat daripada lafaz Ar-Rahim. Di dalam ungkapan Ibnu Kajarir terkandung pengertian yang menunjukkan adanya riwayat yang menyatakan kesepakatan ulama atas hal ini. Di dalam kitab tafsir sebagian ulama salaf terdapat keterangan yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, seperti yang telah disebutkan di dalam asar mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan bahwa dia pernah mengatakan Ar-Rahman artinya yang Maha Pemurah di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang di akhirat. Sebagian di antara mereka, para alim ulama, ada yang menduga bahwa lafaz ini tidak bermustaq, karena seandainya bermustaq, niscaya tidak dihubungkan dengan sebutan subjek yang dibelas kasihani oleh Allah. Dan Allah telah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan dialah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Surat Al-Ahzab ayat 43. Ibnu Anbari di dalam kitab Az-Zahir meriwayatkan dari Al-Mubarrad bahwa Rahman adalah nama Ibrani, bukan nama Arab. Dan Abu Ishaq Az-Zuzazi di dalam kitab Ma'anil Quran bahwa Ahmad bin Yahya mengatakan Ar-Rahim adalah nama Arab dan Ar-Rahman adalah nama Ibrani. Karena itu di antara keduanya digabungkan. Abu Ishaq mengatakan pendapat ini tidak disukai. Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa lafaz Ar-Rahman mempunyai asal kata yaitu sebuah hadis yang ditengahkan oleh Imam Tirmizi dan dinilai sahih olehnya melalui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu khalaqtu rahima wa syaqaqtu laha isma min binasmi
fama wassalaha wasaltuhu wa man qatataha qata'tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Akulah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Aku telah menciptakan Rahim dan aku belahkan salah satu namaku buatnya. Maka barang siapa yang menghubungkannya, niscaya aku menghubungkan dekat dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, niscaya aku putus jauh darinya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa nas hadis ini mengandung istiqaq atau pengasalan kata, maka tidak ada maknanya untuk diperselisihkan dan dipertentangkan. Adapun orang-orang Arab ingkar terhadap nama Ar-Rahman karena kebodohan mereka terhadap Allah dan apa-apa yang diwajibkannya. Selanjutnya, Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut pendapat lain, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai makna yang sama. Perihalnya sama dengan lafaz Nadmana dan Nadim. Menurut Abu Ubaid, menurut pendapat yang lainnya lagi, sebuah isim yang berwazan fa'alana tidak sama dengan yang berwazan fa'ilun. Karena wazan fa'alana hanya dilakukan untuk tujuan mubalaghah fi'il. Yang dimaksud misalnya seperti ucapanmu rajulun qurban, ditujukan kepada seorang laki-laki yang pemarah. Sedangkan wazan fa'ilun ada kalanya menunjukkan makna fa'il dan ada kalanya menunjukkan makna maf'ul. Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang mengandung makna umum dipakai untuk semua jenis rahmat yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim hanya dikhususkan buat orang-orang yang mukmin saja. Seperti pengertian yang terkandung di dalam Quran Al-Ahzab ayat 43, yakni wa kana bil mu'minina rahimah, dan dialah Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya merupakan isim yang menunjukkan makna lemah lembut, sedangkan salah satu di antaranya lemah lembut daripada yang lainnya, yakni lebih kuat makna rahmatnya daripada yang lainnya. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang kedua, yakni Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut qiraah sab'ah, huruf dal dalam firman-Nya Alhamdulillah dibaca dhammah, terdiri atas mubtada dan khabar. Diriwayatkan dari Sufyan Ibnu Uyainah dan Rubah Ibnu Ajaj. Keduanya membacanya menjadi Alhamdulillah dengan huruf dal yang dipatahkan karena menyimpan fi'il di situ. Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna Alhamdulillah ialah segala syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah SWT, bukan karena apa yang disembah selainnya dan bukan kepada semua apa yang diciptakannya, sebagai imbalan daripada apa yang telah Dia limpahkan kepada hamba-hambanya berupa segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Tiada seorang pun yang dapat menghitung semua bilangannya selain Dia semata. Nikmat itu antara lain adalah tersedianya semua sarana untuk taat kepadanya, kemampuan semua anggota tubuh yang ditugaskan untuk mengerjakan hal-hal yang difardukan olehnya. Selain itu, Dia menggelarkan rezeki yang berlimpah di dunia ini buat hambanya dan memberi mereka makan dari rezeki tersebut sebagai nikmat kehidupan buat mereka, padahal mereka tidak memilikinya. Allah mengingatkan dan menyuruh mereka agar semuanya itu dijadikan sebagai sarana buat mencapai kehidupan yang abadi di dalam surga, yang penuh dengan kenikmatan yang kekal untuk selama-lamanya. Maka segala puji hanyalah bagi Tuhan kita atas semua itu sejak permulaan hingga akhir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Alhamdulillah adalah pujian yang digunakan oleh Allah untuk memuji dirinya sendiri, termasuk di dalam pengertiannya ialah Dia memerintahkan hambanya untuk memanjatkan puji dan sanjungan kepadanya, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud, katakanlah oleh kalian segala puji hanyalah milik Allah. Terakhir, ada kalanya diucapkan dengan lisan atau dalam hati atau melalui sikap dan perbuatan, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam perkataan seorang penyair,
faqadtu ni'ma minni salasa, jadi walisani wadhamiru muhajiba. Nikmat yang berharga yang telah kalian peroleh dariku ada 3 macam, yakni melalui kedua tanganku, lisanku, dan hatiku yang tidak tampak ini. Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai yang paling umum maknanya di antara keduanya, pujian ataukah syukur. Ada 2 pendapat mengenainya. Menurut penyelidikan terbukti memang di antara keduanya terdapat pengertian khusus dan umum. Alhamdu lebih umum pengertiannya daripada asyukur, yakni bila dipandang dari segi pengjawatahannya, dari segi dari segi maknanya dikatakan demikian karena alhamdu ditujukan kepada sifat yang lazimah dan yang muqtadiyah, yang dimana sifat yang lazimah dan yang muta'addiyah engkau dapat mengatakan aku puji keberaniannya dan aku puji kedermawanannya. Hanya saja pengertiannya lebih khusus karena hanya diungkapkan melalui ucapan. Lain halnya dengan asyukur yang pengertiannya lebih umum bila dipandang dari segi penjawatannya atau realisasinya, karena dapat diungkapkan dari segi penjawatannya, perbuatannya atau niat. Selanjutnya yaitu ayat ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanur-Rahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Fatihah ayat 3 ini Ar-Rahmanur-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sesudah firman-Nya Rabbul Alamin. Tiada lain agar makna tarhib yang terkandung di Rabbul Alamin dibarengi dengan makna targhib yang terkandung pada Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana pengertian yang terkandung dalam firman-Nya Nabi ibadi anni anna ghafurur rahim wa anna adani huwal adabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Dan selanjutnya yaitu ayat keempat, yakni yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu sebagian ulama qiraat membacanya Maliki, sedangkan sebagian yang lain membacanya Maliki. Kedua-keduanya sahih lagi mutawatir di kalangan as-sab'ah. Lafaz Maliki dengan huruf lam dikasrahkan. Ada yang membacanya Maliki, ada yang membacanya Maliki. Sedangkan menurut bacaan Nafi, harakat kasrah huruf kaf dibaca isba hingga menjadi Maliki Yaumiddin. Abu Bakar Ibnu Abu Dawud meriwayatkan sehubungan dengan bacaan tersebut sesuatu yang mirip atau aneh, mengingat dia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ibnu Adi Ibu Al-Fadl dari Abu Mutarif dari Ibnu Syihab yang telah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Muawiyah dan anak-anaknya yaitu Yazid Ibnu Muawiyah membacanya Maliki Yaumiddin. Ibnu Syihab mengatakan bahwa orang yang mula-mula membaca Maliki adalah Marwan Ibnu Hakam. Menurut kami, Marwan mengetahui kesahihan apa yang ia baca, sedangkan hal ini tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Yang diriwayatkan sebuah hadis melalui berbagai jalur periwayatannya yang ditengahkan oleh Ibnu Murdawai bahwa Rasulullah SAW membacanya Maliki Yaumiddin. Lafaz Maliki diambil dari kata al-milku, seperti makna terkandung di dalamnya firman-Nya inna nahnu narisu ard wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami memiliki bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami lah mereka dikembalikan. Surat Maryam ayat 40. Lalu selanjutnya yaitu ayat kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Lafaz nasta'in dibaca
membaca fathah huruf nun yang ada pada permulaannya menurut qiraah semua ulama kecuali Yahya ibnu Sabit dan A'mashi, karena keduanya membaca kasroh seperti yang dilakukan oleh Bani Asad, Bani Rabi'ah, dan Bani Tamim. Al-ibadah menurut istilah bahasa berasal dari makna az-zulah, artinya mudah dan taat. Dikatakan thariqun mu'abadun, artinya jalan yang telah dimudahkan. Dan ba'irun mu'abbadun, artinya unta yang telah dijinakkan dan mudah dinaiki. Sedangkan menurut istilah syara, yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan suatu sikap sebagai hasil dari himpunan kesempurnaan rasa cinta, tunduk, dan takut. Mufid yakni lafaz iyyaka didahulukan dan diulangi untuk menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. Dengan kata lain, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau dan kami tidak bertawakal kecuali kepada Engkau. Pengertian ini merupakan kesempurnaan dari ketaatan. Agama secara keseluruhan berpangkal dari kedua makna ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf bahwa surat Al-Fatihah merupakan rahasia Al-Quran. Sedangkan rahasia surat Al-Fatihah terletak pada kedua kalimat ini, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz iyyaka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan. Sedangkan iyyaka nasta'in menunjukkan makna berlepas diri dari upaya dan ketakwatan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Pengertian ini selain dalam surat Al-Fatihah terdapat pula di dalam surat Hud ayat 123 yang berbunyi fa'buduhu wa takkal alaihi wa ma rabbuka bighafili amma ta'malun. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhan kalian tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Lalu lanjut ke ayat ke-6, yakni yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah pujian dipanjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai bila diiringilah dengan permohonan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis fanisfuha liwanisfuha li abdi ma sa'ala. Separuh untukku dan separuh lainnya buat hambaku, serta bagi hambaku apa yang dia minta. Merupakan suatu hal yang baik bila seseorang yang mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memujinya. Setelah itu baru memohonnya kepadanya apa yang dia hajatkan, juga buat saudara-saudaranya yang beriman melalui ucapannya. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Cara ini lebih membawa kepada keberhasilan dan lebih dekat untuk diperkenankan olehnya. Karena itulah Allah memberikan mereka petunjuk cara ini, mengingat ia paling sempurna. Ada kalanya permohonan itu diungkapkan oleh si pemohon melalui kalimat berita yang mengisahkan keadaan dan keperluan dirinya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Itu merupakan tafsir dari ayat ke-6. Singkat saja. Lalu ke terakhir, yakni ayat ke-7, yang dimana bunyinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu yang artinya jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam hadis yang lalu disebutkan apabila seorang hamba mengucapkan tunjukilah kami ke jalan yang lurus sampai akhir surat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta.
firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Berkedudukan menafsirkan makna syiratal mustaqim menurut kalangan ahli nahwu menjadi badal dan boleh dianggap menjadi ataf bayan. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ialah orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepadamu dan beribadah kepadamu. Mereka adalah para malaikatmu, para nabimu, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, hingga akhir ayat. Surat An-Nisa ayat 69. Ibnu Jurayj meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang beriman. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, sedangkan menurut Waqi' mereka adalah orang-orang muslim. Dan itulah singkat saja penjelasan tafsir mengenai surat Al-Fatihah, yang dimana saya mengambil rujukannya yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ismail Ibnu Katsir. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan tentunya kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, dan